Dewi Risalah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu profesi kependidikan yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Suna sebagai moderator dan rekan saya Bernasia sebagai pemateri, saya Eva Kristian Suryani sebagai pemateri. Saya Syambal sebagai pemateri. Oke, langsung saja di sini kami membahas materi tentang jenis-jenis pengembangan yang akan disampaikan oleh Dea dan Maria Lucia. Jadi di sini bukan jenis-jenis pengembangan, di mana kategori atau bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, kreativitas, serta kemampuan mereka secara berkelanjutan. Dengan kata lain, ini adalah macam-macam upaya yang akan dilakukan pendidik untuk menjadi lebih profesional, terus berkembang dan mampu memberikan pelajaran yang berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Jenis-jenis pengembangan. Yang pertama ada pengembangan diri, yaitu kegiatan belajar yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan. Contohnya pelatihan, workshop, seminar, webinar, dan yang kedua itu publikasi ilmiah. Adanya kegiatan membuat dan menyerahkan karya ilmiah bermanfaat bagi dunia pendidikan. Contohnya PPK, artikel jurnal, makalah, modul dan buku ajaran presentasi ilmiah. Yang ketiga itu ada karya inovatif. Adanya kegiatan menghasilkan inovasi untuk atau produk baru yang membantu proses pembelajaran. Adanya contoh media pembelajaran, alat peraga, modul pembelajaran baru, aplikasi sederhana dan perangkat ajaran inovatif. Adanya yang keempat, pengembangan karir, upaya meningkatkan jabatan pangkat dan tanggung jawab profesional. Contohnya kenaikan pangkat, jabatan fungsional guru, tugas penambahan waktu pembinaan ekstrim koordinator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis pengembangan. Yang kedua itu peningkatan kompetensi kinerja. Kegiatan untuk memperbaiki kualitas kerja sehari-hari sebagai pendidik, contohnya supervisi akademik, evaluasi pembelajaran, refleksi kinerja. Yang keenam, pengembangan kepribadian dan sosial, penguatan karakter dan kemampuan bersosialisasi yang mendukung profesi guru, contohnya pelatihan komunikasi, etika profesi, manajemen stres dan kepemimpinan. Dan yang ketujuh, kemitraan dan kolaborasi profesional, kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, contohnya kolaborasi antar sekolah, kerjasama dengan kampus, PLT, kemitraan industri. Selanjutnya ada kesimpulan, pengembangan profesi pendidikan merupakan proses penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan
menjawab pertanyaan dari Theodorus Owe. Pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dari aplikasi sederhana? Nah, yang dimaksud dari aplikasi sederhana ini, aplikasi sederhana adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu secara spesifik dan tidak kompleks. Apa yang